Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 16 Januari 2023. Kembali bersama saya Guru Injil Firemon, membahas Injil Matius. Kita masuk kepada episode yang ke-10. Episode kali ini saya beri judul, Apakah Allah pernah mencobai kita? Untuk memulai, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, khususnya kami sebagai manusia. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami tidak luput dari berbagai cobaan. Oleh sebab itu tolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Apakah Engkau pernah benar-benar mencobai kami? Seperti apakah firman-Mu katakan? Tolonglah kami untuk bisa mengerti. Tolong hamba-Mu untuk boleh menjelaskan sejelas mungkin dan sesederhana mungkin. Dan berikanlah kami hati yang gembira untuk menerima firman-Mu ini sebagai penuntun dalam hidup kami, agar kami bisa menghadapi setiap cobaan dengan hati yang siap dan tahu harus bagaimana. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Renungan hari ini didasarkan dari Matius pasal 4 ayat 1 hingga 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, apakah Allah mencobai? Kalau kita membaca ayat tadi, bukankah Yesus dicobai meskipun oleh si pencoba, iblis, tapi ia dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Beberapa pandangan berupaya menyelesaikan problem ini. Apakah Allah pernah mencobai seseorang? Dan masalah ini menjadi isu karena ada ayat yang lain, terutama yaitu di dalam Yakobus pasal 1. Demikian isinya ayat 13, Yakobus 1 ayat 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi sekilas kita membaca ini, Yakobus mengatakan, kalau ada pencobaan, seseorang jangan berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Maka ini menjadi ayat polemik, ada menjadi masalah dan penting, sebab ada dua alasan. Yang pertama adalah demi damai sejahtera kita. Bagaimana kita saat menghadapi pencobaan, bagaimana kita memandang pencobaan ini, dari Tuhan atau bukan? Dan yang kedua, memahami dengan benar adalah demi kehormatan nama Allah. Jangan sampai kita menghujat Allah seperti yang Yakobus peringatkan tadi. Nah, saudara, tetapi bagaimana solusinya? Bagaimana memahaminya dengan harmonis? Ada sebagian orang yang mencoba membedakan antara ujian atau tes, testing, dengan pencobaan, temptation. Nah, antara ujian, trial, testing dengan pencobaan atau temptation. Tapi sebentar kita akan melihat bahwa usaha untuk membedakan dua hal itu adalah sia-sia. Ada orang-orang lain yang hendak menyingkirkan surat Yakobus dari daftar Alkitab, ya. Dan ada satu tokoh reformasi yang sering dituduh punya motif demikian, yaitu punya motif untuk menyingkirkan surat Yakobus dari Perjanjian Baru, yaitu Martin Luther. Tetapi Martin Luther sebetulnya tidak, ya. Dia sering dituduh hendak menyingkirkan surat Yakobus dari daftar kitab suci Perjanjian Baru, meski pada kenyataannya dia tidak bermaksud begitu. Tetapi memang, saudara, di dalam perjalanan hidup Martin Luther, dia pernah menjuluki surat Yakobus dengan sebutan surat dari jerami. Alasannya karena ia memandang ada dua tingkat
Perjanjian Baru, ada satu yang dianggap lebih rendah. Contohnya adalah surat Yakobus ini. Karena di dalam surat Yakobus ini, menurut beliau, tidak memuat pernyataan Injil yang jelas atau gamblang, seperti surat-surat atau dokumen perjanjian baru yang lain. Tetapi ungkapannya ini bahwa Yakobus ini adalah surat jerami, itu dia hapuskan. Ya, dia hapuskan, dia singkirkan di edisi-edisi terjemahan Alkitabnya yang lebih baru. Ya, dia pernah merevisi terjemahan Alkitab dari bahasa asli ke dalam bahasa Jerman, ya, membuat beberapa kali revisi. Dan dalam kata pengantar, dia dalam setiap terjemahan itu dia selalu memberikan kata pengantar. Dan di awal dia mengungkapkan Yakobus itu sebagai surat jerami, tetapi di edisi-edisi revisi berikutnya dia menghilangkan perkataannya itu. Dia sendiri pernah berkomentar demikian tentang surat Yakobus. Ini kalimat Luther, ya, saya terjemahkan. Meski surat Santo Yakobus ini pernah ditolak oleh orang-orang di masa lalu, jadi di masa gereja, sejarah gereja pernah ada orang-orang yang menolak surat Yakobus ini, jadi bukan Luther sebetulnya. Saya, Luther, memujinya dan menganggapnya sebagai kitab yang bagus karena ia mendirikan bukan doktrin buatan manusia, tetapi dengan tekun penuh dengan hukum-hukum Allah. Itu kata-kata Luther. Dan ada seorang sarjana Luther, artinya orang yang secara khusus mempelajari kehidupan dan juga mempelajari teologi dari Luther, menyatakan bahwa Luther mengutip dari surat Yakobus hampir sama banyaknya dengan Injil sinoptik. Ya, Injil sinoptik itu adalah Matius, Markus, dan Lukas. Jadi Luther dikatakan mengutip surat Yakobus hampir sama banyaknya dengan kutipan dari Matius, Markus, dan Lukas di seluruh karya tulis yang Luther hasilkan. Akan tetapi Luther memang pernah mengakui, ya, dia pernah mengakui ia pernah tergoda untuk membuang surat Yakobus ke perapian. Nah, saudara-saudara, tanpa memperpanjang polemik Luther dengan surat Yakobus ini, tapi saya menceritakan ini untuk memberi ilustrasi kepada saudara-saudara bahwa memang tidak mudah untuk mengharmoniskan atau memahami dengan harmonis, dengan selaras surat-surat, contohnya surat Yakobus ini dengan kitab-kitab lain, terutama dengan ayat-ayat tadi yang mengundang polemik. Nah, memang ini juga sekaligus memberi ilustrasi kepada saudara-saudara bahwa memang dalam kenyataannya kita, seseorang bisa memahami Alkitab mengalami perkembangan, bisa awalnya keliru memahami Alkitab, termasuk orang yang terpelajar seperti Luther itu. Dan ia sendiri, Martin Luther, mengalami perubahan pemahaman seiring berjalannya waktu. Nah, sekarang kita berjarak 500 tahun dari Martin Luther. Tentu saja pemahaman teologi, khususnya mengenai ayat-ayat yang menjadi polemik ini, telah dibahas oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Meskipun kita harus menyadari tidak semua orang akan bisa sepakat untuk bagaimana memahaminya. Tapi inilah pemahaman yang saya pikir benar. Saya pikir adalah yang seharusnya, yang selaras, yang harmonis. Pertama, seperti saya katakan tadi, ada usaha untuk membedakan antara pencobaan dan ujian. Tuhan tidak memberikan pencobaan, tapi Tuhan memberikan ujian. Tapi saudara, seperti halnya ya ada kasus lain mengenai penggunaan istilah, pembedaan dengan istilah. Ada orang Kristen yang mencoba membedakan antara kasih agape, kasih eros dengan kasih phileo, dengan mengatakan kasih agape itu kasih Allah, sedangkan kasih eros dan kasih phileo itu bukan, ya, lebih rendah tingkatannya dari agape. Sebetulnya pembedaan itu juga tidak tepat, ya, secara alkitabiah, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Secara eksegesis Alkitab itu sebetulnya sudah cukup lama dinyatakan, sudah dibuktikan oleh para sarjana Alkitab, tidak bisa seperti itu, ya. Dan sama, saudara, pencobaan dan ujian, kalau kita berusaha untuk membedakannya, ujian itu dari Tuhan, pencobaan itu bukan, itu adalah usaha yang sia-sia. Mengapa, saudara? Karena kata Yunani yang dipakai dan diterjemahkan menjadi pencobaan dan ujian, itu sering dipakai secara bersilih ganti, menunjuk kepada hal yang sama.
Contoh saudara, saya kutip dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ujian. Memakai kata peirasmos. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Itu adalah 1 Petrus 4 ayat 12. Ternyata peirasmos yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ujian, adalah kata yang sama dipakai di dalam teks kita. Matius. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Ya, kata yang dipakai adalah peirastenai, adalah berasal dari kata dasar yang sama, peirasmos. Jadi antara Petrus dan Matius sama-sama memakai kata peirasmos. Meskipun di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pencobaan dan yang satu diterjemahkan ujian. Dan kata yang sama ini dipakai juga oleh Yakobus, yaitu ayat yang menjadi polemik tadi. Ayat 13, Yakobus 1 ayat 13. Apabila seseorang dicobai peirasmos, janganlah ia berkata pencobaan peirasmos ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai peirasmos oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai peirasmos siapapun. Tapi tiap-tiap orang peirasmos, ya, dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi setiap muncul kata pencobaan, dicobai, mencoba itu memakai kata dasar yang sama dengan Matius pasal 4 atau dengan Petrus tadi. Dan contoh lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Peirasmos. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kata pencobaan di sini punya tujuan untuk membuktikan kemunian. Ya, pencobaan dipakai untuk menunjukkan membuktikan kemunian, berarti ini adalah ujian. Dan memang ada muncul istilah ujian di situ, ya, diuji kemurniannya. Jadi kata cobaan, pencobaan, ujian memakai kata yang sama. Dan memang ada kata lain yang menunjuk kepada ujian, bukan peirasmos. Tadi di Petrus ada peirasmos yang diterjemahkan ujian. Tapi ada satu kata lagi yang memang kemudian juga diterjemahkan menjadi ujian. Dan ini muncul di dalam surat Yakobus 2 kali, saudara. Yaitu dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ini adalah peirasmos. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kata ujian di ayat 3 adalah dokimos. Nah, jadi istilah yang berbeda. Tapi kita melihat dua ayat ini, peirasmos, pencobaan, ujian, dokimos, menunjuk kepada hal yang sama. Nah, jadi usaha untuk memisahkan konsep itu, pencobaan bukan dari Tuhan, ujian dari Tuhan, ternyata tidak berhasil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu di ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, peirasmos. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dokimos, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi lagi, Yakobus memakai dua istilah ini, pencobaan dan ujian, meskipun memakai dua kata Yunani yang berbeda, peirasmos dan satu dokimos, ternyata juga adalah silih berganti, memiliki makna yang sama, menunjuk kepada peristiwa yang sama. Nah, jadi saudara, ayat-ayat ini mendukung pemahaman kita tadi bahwa ujian dan pencobaan adalah dua kata yang sinonim. Yakobus memakainya secara bergantian dan menunjuk kepada hal yang sama. Jadi kalau pencobaan dan ujian harus diterima dengan kebahagiaan karena ada tujuan yang baik di dalamnya. Yakobus mengatakan demikian, Petrus mengatakan demikian, dan kita melihat di dalam Matius, Yesus pun dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk tujuan ujian yang tentu berasal dari Allah. Maka mengapa kemudian Yakobus mengatakan perkataan-perkataan yang menimbulkan polemik tadi?
Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Mengapa Yakobus memunculkan kalimat ini? Nah, saudara, kalau kita melihat sekilas ya, kita seolah menemukan dua masalah dari ayat-ayat ini. Saat Yakobus berkata Allah tidak mencobai siapapun, kata pencobaan adalah kata yang persis sama dengan ayat-ayat tadi. Kita tahu bahwa Allah memang mencobai menguji manusia sejak perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Lalu ayat 2 yang kedua ia berkata Allah tidak bisa dicobai. Ada polemik di sini karena kita tahu Yesus dicobai di padang gurun memakai kata yang sama. Roh Kudus membawa atau memimpinnya ke sana. Dan Yesus adalah anak Allah, Allah yang berinkarnasi. Mengapa kemudian Yakobus berkata Allah tidak dicobai oleh siapapun, oleh si yang jahat? Nah, saudara, saya pikir inilah seharusnya ya, tentu bukan hasil pemikiran saya sendiri, tapi juga saya membaca dari beberapa hamba Tuhan, beberapa teolog. Yakobus berharap agar kita bisa membedakan antara pencobaan yang memang Allah bawakan untuk tujuan menguji iman kita, untuk membawa iman kita mengalami pertumbuhan, pemurnian, mengalami iman itu ya, bagaimana kita mengimani kebenaran firman Tuhan dan tetap setia dalam pencobaan. Yakobus ingin kita membedakan hal itu dengan pencobaan yang tidak pernah Allah lakukan. Meskipun Yakobus memakai kata yang sama untuk kedua jenis pencobaan itu. Yakobus berharap agar pembacanya bisa membedakan sesuatu di sini. Ya, jadi itulah mengapa tidak jauh ya, surat Yakobus tidak panjang. Dia memakai pencobaan dan ujian untuk sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan, tapi kemudian dia memunculkan kata-kata yang menjadi polemik. Yakobus berharap pembacanya membedakan sesuatu di situ. Dia tidak sedang kurang konsisten, dia bukan seperti pengkhotbah yang ngawur. Ia tahu apa yang dia tulis karena ia memang menjelaskannya sebetulnya cukup gamblang ya. Yaitu mari kita lihat kembali ya. Ayat 13 kali ini sekarang sampai ayat 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kuncinya ada di ayat 15 ya, untuk memahami ayat 14 dan 13. Jadi kata Yakobus, Allah tidak mencobai siapapun, yaitu jenis pencobaan yang berbeda dengan pencobaan-pencobaan yang memang Allah lakukan atau Allah bawa. Pencobaan yang Allah sendiri tidak lakukan kepada dirinya sendiri. Inilah yang Yakobus maksudkan. Artinya yang berbeda dengan misalnya apa yang Roh Kudus lakukan kepada Yesus. Pencobaan yang khusus ini yang Yakobus bahas ini adalah pencobaan yang berasal dari keinginan tiap-tiap manusia. Menarik sekali Yakobus menunjuk kepada keinginan tiap-tiap manusia. Dikatakan orang itu diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Nah, sekarang kita perlu memahami bahwa ada keinginan yang tidak berdosa. Bahkan sebetulnya kebanyakan keinginan awalnya bukanlah dosa. Tetapi karena keinginan itu menjadi makin kuat, karena natur kita, manusia yang berdosa, sehingga orang itu menjadi terseret dan terpikat. Sebagai contoh, keinginan untuk makan karena lapar. Ini adalah bagian dari natur jasmaniah manusia. Tuhan mendesain tubuh kita seperti itu. Kalau kita tidak makan, kita bisa menjadi lapar dan kita merindukan makanan. Ini tidak jahat, bukanlah sebuah dosa untuk menginginkan makanan atau
ketika kita haus menginginkan air, itu sama sekali tidak jahat, tidak dosa. Tetapi kalau tidak disikapi dengan benar, tidak dikendalikan, tidak ditaruh prioritasnya, lapar bisa berubah menjadi rakus, bisa menjadi egois, bisa menjadi berlebihan, ya, bisa menjadi kontrol dalam hidup seseorang. Melewati batas wajar menjadi hawa nafsu yang menyesatkan. Atau contohnya, kalau kita lelah, maka tentu ada dorongan dari tubuh kita, keinginan kita untuk beristirahat. Tetapi bila tidak dikendalikan, bisa menjadi kemalasan, ya, atau keinginan atau dorongan seksual. Itu adalah bagian dari natur kita, diciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau tidak dikendalikan, bisa menjadi zina atau menjadi hawa nafsu yang memperbudak seseorang. Jadi keinginan yang tidak dikendalikan, itulah pencobaan yang Yakobus maksudkan, yang bukan berasal dari Allah. Keinginan itu dibuahi atau dituruti menghasilkan dosa. Dan kalau pola itu terus terulang tanpa pertobatan yang membawa perubahan, maka hasilnya adalah maut. Itulah yang Yakobus maksudkan. Sekarang kita kembali memakai pemahaman ini, kita kembali kepada adegan Tuhan Yesus. Yesus lapar, itu wajar. Dia sudah 40 hari puasa dan menginginkan makanan. Lalu datanglah iblis mencobai agar dia menjadi rakus, menjadi cepat menyelesaikan keinginan untuk makan itu, lapar itu dengan kuasanya. Jadi Yesus diharapkan oleh iblis menjadi sembrono, menjadi melakukan kuasanya, memakai kuasanya secara tidak secara serampangan. Ya. Tapi Yesus menjawab dengan pengendalian diri yang penuh. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Nah, jadi kita melihat Roh Kudus Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Yesus berpuasa, dia lapar, tetapi dia sendiri tidak pernah mencobai dirinya sendiri, artinya dia bisa mengendalikan keinginannya, laparnya, ya. Dan iblis datang untuk mencobainya, menawarkan solusi instan untuk keinginan naturalnya sebagai manusia dengan memakai kuasa yang Yesus miliki. Tapi Yesus menjawab jawaban yang terbaik. Manusia hidup tidak dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Yesus berhasil mengendalikan rasa lapar itu, dan Yesus berhasil menolak godaan iblis, menuruti iblis dengan kebenaran firman Allah. Sekarang, Allah tidak mencobai karena pada semua momen, ya, pada waktu manusia melewati batas antara keinginan yang natural itu, yang tidak dosa itu, pada saat seseorang melewati batas itu, tidak mengendalikan keinginan itu, maka pada saat itulah, ya, dia telah mencobai dirinya sendiri. Dan ini, pencobaan seperti ini bukan berasal dari Allah, melainkan dari diri manusia itu sendiri, terutama karena hawa nafsu, karena natur dosa, ya. Dan kuasa dosa inilah yang sebetulnya telah Yesus berikan kuasa untuk kita kalahkan dengan kebenarannya, dengan anugerahnya. Ya, jadi dalam kemahakuasaan Allah, dia bisa dan memang membawa seseorang, membuat hidup seseorang bisa masuk ke dalam situasi tertentu untuk diuji atau dicobai. Tapi Allah berhenti di situ, dia tidak melewati batas. Ia tidak menginisiasi dosa. Memang Allah, ya, di dalam Alkitab bahkan memakai istilah membiarkan atau menyerahkan seseorang kepada dosa pada momen atau titik itu, tetapi itu adalah secara pasif, ya. Allah membiarkan, Allah menyerahkan, Allah tidak berintervensi. Tuhan tidak memberikan anugerahnya, Tuhan tidak mencegahnya, sehingga orang itu betul-betul jatuh ke dalam dosa dan bahkan binasa. Jadi Yakobus, saudara, tidak berkontradiksi dengan dirinya sendiri atau dengan bagian lain dari firman Allah. Ia berharap agar kita bisa membuat perbedaan itu. Karena dalam pencobaan, ya, kalau ada keinginan
memang ada keinginan yang tidak melibatkan dosa, tapi kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak mengendalikan keinginan itu, maka bisa menjadi dosa, dan itulah pencobaan yang kita bawa kepada diri kita sendiri. Ya. Kalau kita mundur sedikit dan bertanya, mengapa perjanjian baru memakai kata yang sama bisa dipakai bolak-balik antara pencobaan dan ujian? Mungkin salah satu sebabnya adalah karena memang di setiap pencobaan adalah semacam ujian, dan di setiap ujian adalah pencobaan. Iman kita kepada Tuhan, cinta kita, kasih kita, kesetiaan kita kepada Allah selalu diuji dalam setiap pencobaan. Dan di dalam setiap pencobaan, bila kita tidak bertindak dengan iman kepada Allah, bisa berakibat kita jatuh ke dalam pencobaan. Allah bisa mengizinkan, merencanakan seseorang berada dalam situasi pencobaan sebagai ujian, tapi ia sendiri tidak pernah berbuat dosa. Ia tidak pernah menimbulkan keinginan dosa itu dalam diri siapapun. Dalam rencananya, dalam kedaulatannya, ia membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Nah, setelah Yesus puasa, dia lapar. Tetapi keinginan Yesus untuk makan tidak bertumbuh menjadi pencobaan bagi dirinya sendiri. Mungkin melihat situasi itulah iblis mencobai Yesus, ya, agar Yesus melanggar batas itu. Tapi Yesus tidak jatuh. Hendaklah kita meneladani Tuhan. Kalau kita bertanya, apakah Allah pernah mencobai kita? Jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, dia bisa membawa kita kepada situasi, ya, mengizinkan pencobaan. Dia bisa mengizinkan iblis mencobai Ayub begitu rupa, tapi dia sendiri tidak pernah melewati batas itu. Dia tidak pernah melewati batas keinginan alamiah kita sehingga menjadi dosa. Kitalah yang melakukannya. Ya. Nah, saudara, dengan pemahaman ini, maka kita bisa menjaga kehormatan nama Allah sebagaimana seharusnya. Dan kita juga lebih memahami bahwa di dalam setiap pencobaan adalah ujian bagi iman kita. Dalam setiap keinginan bisa berubah menjadi pencobaan kalau keinginan itu tidak kita kendalikan, tidak tundukkan dengan kuasa Roh Kudus di bawah kehendak Allah, di bawah standar kebenaran firman Allah. Tapi dengan melihat teladan dari Tuhan Yesus, mengingat akan pengorbanannya yang mengampuni segala dosa kita, maka kita bersyukur, kita dikuatkan untuk mencoba kembali selama kita masih hidup. Baiklah, kita jangan menyerah dengan dosa-dosa kita, ya. Nah, saudara, saya berikan sebuah ilustrasi sebagai penutup. Masalah pencobaan, ujian ini bisa kita ilustrasikan seperti orang tua atau guru, ya, yang membawa anak siswa ke sekolah. Ada ujian dari guru di sana, tetapi keinginan untuk menyontek tidak pernah berasal dari orang tua atau guru. Dalam satu pengertian, guru atau orang tua membawa anak seorang siswa kepada pencobaan atau ujian, tetapi tidak pernah mereka menimbulkan keinginan untuk menyontek itu. Ya. Keinginan untuk menyontek itu adalah keinginan untuk menang, untuk berhasil dari ujian itu yang sebetulnya alami dalam diri setiap orang, termasuk siswa. Tapi kemudian dia tidak mengendalikan, dia menghalalkan segala cara, dan itulah yang menjadi pencobaan bagi dirinya sendiri yang dia turuti dan akhirnya menghasilkan buah dosa. Apakah karena dia mencontek, kita bisa menyalahkan orang tua atau guru yang membawa anak itu ke sekolah? Tentu itu tidak masuk akal. Ya, tetap kejahatan itu adalah kesalahan si siswa itu atau anak itu, bukan kesalahan orang tua atau si guru yang mengadakan ujian itu. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Kiranya juga kita bisa lebih waspada terhadap pencobaan yang kita timbulkan karena keinginan-keinginan yang tidak kita kendalikan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.